Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Holiji, NIM 216410135 dari Universitas Pancamarga, kelas 5D Manajemen. Saya di sini akan menjelaskan data dan informasi. Yang pertama, data. Data adalah fakta ataupun yang didapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi yang akurat maupun tidak akurat. Nah, dan sedangkan informasi adalah hasil dan dari pengolahan data, baik yang akurat maupun tidak akurat. Akan tetapi tidak semua hasil yang dihasilkan pengolahan tersebut bisa menjadi informasi. Nah, ada 3 nih yang harus diperhatikan. Yang pertama, informasi merupakan hasil dari pengolahan data. Dan yang kedua, memberikan makna atau arti. Dan yang ketiga, berguna atau bermanfaat. Dan selanjutnya ciri-ciri dari menurut MC Leonard. Nah, yang berkualitas itu terdiri dari beberapa, yakni akurat, artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Akurat artinya informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, tepat waktu artinya informasi harus tersedia atau pada saat informasi tersebut diperlukan. Yang ketiga, relevan artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau dibutuhkan informasi untuk suatu organisasi, maka dibutuhkan informasi di berbagai tingkatan dan bagian yang ada di dalam organisasi tersebut. Dan yang keempat, lengkap. Nah, lengkap artinya informasi harus diberikan secara lengkap dan terperinci. Nah, selanjutnya yang B, pengertian informasi. Pengertian informasi sendiri adalah salah satu jenis informasi berkaitan dengan sumber daya yang paling utama yang dimiliki oleh suatu organisasi maupun jenis organisasi tersebut. Nah, tanpa informasi maka tidak akan ada organisasi. Nah, ada beberapa nih informasi yang ada. Di antaranya yang pertama, informasi merupakan suatu kesatuan yang tampak maupun tidak tampak. Fungsinya untuk mengurangi ketidakpastian suatu keadaan atau peristiwa di masa depan. Nah, informasi terdiri dari data yang telah diolah untuk tujuan informasi sebagai kesimpulan, argumen atau dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, yang ke B, menurut Robert G. Mortick di KK tahun 1991. Nah, informasi adalah data yang telah diambil kembali, diolah, atau sebaiknya digunakan untuk tujuan kesimpulan, argumentasi, atau sebagai dasar untuk peramalan atau pengambilan keputusan. Dan masih banyak lagi. Nah, dengan demikian, data dan informasi ini dapat dilihat perbedaannya dari beberapa hal sebagaimana dinyatakan oleh Christoph berikut ini. Yang pertama, data. Data itu sendiri terdiri dari fakta yang disimpan, yang pertama. Yang kedua, data tapi tidak aktif. Yang ketiga, berdasarkan teknologi. Yang keempat, dikumpulkan dari berbagai sumber. Sedangkan yang informasi, yang pertama, fakta yang dilengkapkan. Yang pertama, fakta yang diungkapkan. Yang kedua, keberadaannya aktif. Yang ketiga, berdasarkan bisnis. Yang keempat, ditransformasikan dari data. Nah, yang pertama, hubungan data dan informasi. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa data adalah fakta atau apapun yang dapat digunakan sebagai input atau menghasilkan informasi. Dan yang kedua, siklus informasi. Nah, siklus informasi adalah data yang diolah melalui proses transformasi akan menghasilkan informasi, dan kemudian informasi dapat dipakai oleh pengguna
untuk mendukung pembuatan suatu keputusan atau mengambil suatu tindakan yang kemudian menghasilkan data-data yang baru. Dan proses ini disebut dengan siklus informasi. Nah, yang ketiga, kualitas informasi. Kondisi siklus informasi akan menentukan kondisi dari kualitas informasi yang dihasilkannya. Kualitas dari suatu informasi setidaknya memiliki beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama, akurat. Yang kedua, tepat waktu. Yang ketiga, relevan. Yang keempat, waktu, respon. Dan yang kelima, lengkap. Dan yang keempat, sumber informasi dan nilai informasi. Sumber informasi ditentukan oleh beberapa hal diantaranya. Yang pertama, sumber informasi. Nah, di dalam sumber informasi ini ada beberapa di dalamnya. Yang pertama, sumber primer, dan yang kedua sumber sekunder. Nah, di situ ada dijelaskan lagi lebih mendalam. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan yang B, nilai informasi. Nilai informasi ditentukan oleh dua hal. Yang pertama, manfaat, dan yang kedua, biaya mendapatkannya. Dan artinya bahwa suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih baik dan besar atau efektif dibandingkan biaya mendapatkannya. Sementara itu, untuk mengukur efektivitas dapat dilakukan melalui metode cost effectiveness atau cost benefit. Nah, yang kelima nih, informasi dan proses tahapan pengambilan keputusan. Dalam hal penggunaan informasi dalam pengambilan keputusan manusia, banyak organisasi menggunakan Simon. Nah, model dasar pengambilan keputusan manusia yang terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama informasi pada tahap kecerdasan, inteligensi. Yang kedua informasi pada tahap perencanaan, desain. Yang ketiga informasi pada tahap pemilihan, choice. Nah, aku jelasin nih. Yang pertama tadi inteligensi. Nah, inteligensi ini adalah tahap kecerdasan berfungsi mendapatkan pengetahuan tentang apa yang terjadi di dalam dan di luar negeri perusahaan, di luar perusahaannya. Dan yang kedua, desain. Nah, desain ini tahap perencanaan ini diasumsikan bahwa semua data yang relevan dan dapat diakses tersedia untuk dianalisis. Dan yang ketiga, choice. Nah, choice ini tahap pemilihan memiliki 3 tipe informasi yang dia harus disajikan, yang yaitu yang pertama berbagai pemecahan yang disarankan. Nah, yang kedua, berbagai skenario dan hasil yang akan diperoleh sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan itu. Nah, dan yang ketiga, informasi timbal balik untuk memontir implementasi dari keputusan yang diambil. Nah, selanjutnya yang keenam nih, arsitektur informasi untuk organisasi atau perusahaan. Arsitektur informasi merupakan bentuk tertentu dari teknologi informasi yang ada pada organisasi tertentu untuk mencapai sasaran atau fungsi yang telah ditetapkan. Nah, beberapa hal yang menjadi catatan dalam arsitektur informasi ini. Yang pertama, harus berdasarkan kepada kebutuhan organisasi, yaitu dilihat dari sisi fungsional. Terdiri dari pemasaran, manufaktur, keuangan dan akuntansi, dan SDM. Nah, ini juga ada serta menyesuaikan dengan tingkatan manajemen, yaitu strategik, menengah atau manajemen, pengetahuan, dan operasional. Nah, kesimpulannya nih, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa informasi merupakan hasil pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan. Dan data sendiri merupakan kumpulan simbol-simbol yang teratur yang menyatakan jumlah aktivitas, benda, sebagainya, sedangkan informasi adalah data yang pengambilan keputusannya oleh pemakainya. Nah, informasi merupakan salah satu jenis sumber daya yang paling utama yang dimiliki oleh suatu organisasi ataupun jenis organisasi tersebut.
Tanpa informasi, maka tidak akan ada organisasi. Informasi melalui komunikasi menjadi perekat bagi suatu organisasi hingga organisasi tersebut bisa bersatu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.